Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Fitra Handoyo, NIM 19101031 dari kelas S1 TT07A. Cita-cita saya menjadi orang yang berhasil dan orang yang sukses. Saya akan menjelaskan mengenai modul 5, yaitu tentang prosedur dan fungsi. Kita langsung saja. Ya, kita langsung ke modul 5. Yaitu fungsi dan prosedur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Dasar teorinya, fungsi dan prosedur adalah suatu bagian dari program yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang menggunakannya. Suatu fungsi atau prosedur dipanggil atau digunakan dengan tujuan khusus, yaitu mengerjakan suatu tugas tertentu, di mana tugas tersebut dapat berupa tugas input dan output, ataupun melakukan penyeleksian dan perhitungan. Fungsi dan prosedur banyak digunakan pada pemrograman dengan tujuan 1. Program menjadi terstruktur sehingga mudah dipahami dan mudah dikembangkan dengan memisahkan langkah-langkah detail ke satu atau lebih fungsi-fungsi modularisasi, maka fungsi utama main menjadi lebih pendek, jelas, dan mudah dimengerti. Kemudian yang kedua, dapat mengurangi pengulangan duplikasi kode. Langkah-langkah program yang sama dan dipakai berulang-ulang di program dapat ditulis sekali saja, secara terpisah dalam bentuk fungsi-fungsi. Selanjutnya, bagian program yang membutuhkan langkah-langkah ini tidak perlu selalu menuliskannya, tetapi cukup memanggil fungsi-fungsi tersebut. Yang ketiga, mempermudah dalam menemukan kesalahan, debug program, dan menghemat ukuran program. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan fungsi. Di dalam matematika, fungsi biasanya dituliskan seperti pada contoh berikut. Fx sama dengan 2x kuadrat tambah 5x kurang 8. Hxy sama dengan 3x kurang y tambah xy. Kemudian, nah ini berdasarkan struktur dari fungsi yang di atas ini, dia terdiri dari bagian header yang berisi nama fungsi, argumen, parameter inputnya beserta tipe data setiap parameter tersebut, tipe data dari nilai yang akan dihasilkan atau dikembalikan oleh fungsi, dan spesifikasi tentang fungsi tersebut. Yang kedua, bagian deklarasi kamus berisi pendeklarasian variabel yang hanya dapat digunakan pada fungsi tersebut. Kemudian yang ketiga, badan fungsi berisi instruksi untuk menghasilkan return value yang akan di-outputkan atau dikembalikan oleh fungsi, dan tanda return yang menunjukkan pada nilai yang akan di-outputkan atau dikembalikan oleh fungsi. Kemudian kita akan lanjutkan di bagian prosedur. Nah, salah satu keterbatasan dari subprogram yang menggunakan struktur fungsi adalah hanya mampu menghasilkan satu buah nilai yang berarti fungsi hanya mengerjakan satu tugas saja. Jika terdapat lebih dari satu nilai yang harus dihasilkan atau dikembalikan, subprogram tersebut tidak elegan dituliskan dengan struktur fungsi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, subprogram dapat dideklarasikan dengan menggunakan struktur prosedur yang memiliki bentuk prosedur code seperti berikut ini. Ya, ini contohnya yang di bawah ya. Nah, berdasarkan struktur tersebut, prosedur memiliki struktur yang hampir sama dengan struktur fungsi, yaitu terdiri dari bagian header, bagian deklarasi kamus, dan badan prosedur. Perbedaannya terletak pada bagian argumen yang ada di bagian header. Argumen pada struktur fungsi hanya terdiri dari parameter input saja, sedangkan argumen pada struktur prosedur dapat terdiri dari parameter input, parameter output, dan parameter input-output. Ya, saya lanjut saja di salah satu contoh program saya. Oh, tunggu sebentar, ini ternyata masih ada ya, fungsi dan prosedur tanpa parameter, yaitu sebuah subprogram yang dapat dideklarasikan dengan struktur fungsi atau prosedur tanpa menggunakan parameter. Dengan kata lain, argumen pada struktur fungsi atau prosedur tersebut dapat dikosongkan. Dan kemudian ini yang keempat, fungsi dan prosedur rekursif. Suatu fungsi dan prosedur dikatakan rekursif jika fungsi atau prosedur tersebut melakukan pemanggilan terhadap dirinya sendiri. Ya, kita langsung saja di program yang sudah saya buat. Nah, ini sama seperti biasa, include iString using namespace std. Di sini saya membuat program perhitungan ya, perkalian dan pengurangan.
Nah, di sini saya akan jelaskan ini integer f dan h. Void ini adalah fungsinya, fungsi dari program yang ini. Jadi di sini integer p sama dengan a dikali b. Jadi dia menggunakan aritmatika ya, rumus aritmatika ini a dikali b. Di sini code nilai a dikali nilai 2 sama dengan ini baris yang ke-11 ya. Ini adalah hasil operasinya. Ini akan dimunculkan di layar nanti. Kemudian end of the line, lanjut di hasil pengurangan dengan integer q sama dengan a kurang b, sama saya masih menggunakan operasi aritmatika pengurangan, dan ini code nilai 1 dikurang nilai 2. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada perulangan atau if else if struktur perulangan percabangan. Code if f itu kurang dari 100, f yang saya maksud di sini f yang ini, nilai dari 1. Jika nilai nilai dari ini. Kalau nilainya di bawah 100, maka yang akan muncul perhitungan selesai. Dilanjutkan, silahkan dilanjutkan. Nah, jika dia lebih dari 100, yang akan muncul adalah hasil perhitungan selesai. Silahkan dilanjutkan. Nah, jadi ini dibuat hanya kalimatnya saja yang berbeda, tapi jika dia di bawah 100, nilai dari f, nilai 1 itu di bawah dari 100, maka yang akan muncul adalah perhitungan selesai. Tapi jika dia lebih dari 100, maka yang akan muncul hasil perhitungan selesai. Dilanjutkan dengan ini, else yang terakhir ini. Silahkan dilanjutkan. Nah, jadi jika nilai f itu lebih dari 0, yang tentu saja lebih dari 0 ya, maka ini akan muncul, silahkan dilanjutkan. Di sini ada nama, NIM, dan kelas saya. Di sini ada headernya, saya perkalian dan pengurangan ya. Nah, kemudian flowchartnya seperti ini. Mana flowchart? Ya, flowchartnya seperti ini ya. Nah, ini flowchartnya. Mulai, masukkan nilai 1, masukkan nilai 2. Integer, yang ini yang operasi aritmatikanya, operasi perhitungannya. Dari sini ke sini. Nah, ini tanda panahnya bisa diperhatikan. Dari sini, dia mengoperasikan yang pertama perkalian. Kemudian yang kedua, nilai operasi pengurangan. Nah, di sini yang saya bilang tadi ya. If nilai dari 1 itu kurang dari 100, maka yang akan muncul perhitungan selesai. Kemudian jika nilai f lebih dari 101, maka yang akan muncul perhitungan selesai, atau yang akan muncul hasil perhitungan selesai. Ya, ini saya ganti aja. Harusnya ini seperti ini. Perhitungan selesai. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ya. Perhitungan selesai. Else, jika f lebih dari 0, silahkan dilanjutkan ya. Nilai f itu kan tentu lebih dari 0. Karena di sini kan sudah dijelaskan, jika nilai f kurang dari 100, maka yang akan muncul adalah perhitungan selesai. Jika else if f-nya lebih dari 100, maka perhitungan selesai dengan caps lock ini, dengan huruf alfabet huruf besar. Silahkan dilanjutkan. Itu yang else, jika nilai f lebih dari 0, maka yang akan di print adalah silahkan dilanjutkan. Nah, kemudian print nilai dari f dan h itu hasilnya, kemudian selesai. Saya langsung tunjukkan saja contohnya di sini. Contohnya kita run dulu programnya.
Nah, taran perkalian dan pengurangan kita masukkan misalnya nilai 120, kemudian nilai yang kedua 230. Nah, di sini yang akan muncul nilai 1 dikali nilai 2 adalah hasilnya ini 27.600, kemudian hasil pengurangan nilai 1 dikurang nilai 2 sama dengan min 110. Nah, ini yang saya bilang tadi, perhitungan selesai. Silahkan dilanjutkan. Nah, ini perhitungan selesai karena nilai F, nilai 1, itu lebih dari 100, tidak kurang dari 100. Jika dia kurang dari 100, maka di sini akan muncul perhitungan selesai dengan huruf kecil. Nah, saya contohkan lagi ya. Saya contohkan lagi, nilai F, nilai satunya itu kita taruh misalnya 80 dikali 100. Nah, hasilnya ini kan, hasilnya nilai 1 dikali nilai 2 sama dengan 8000, kemudian nilai pengurangan, hasil pengurangannya itu nilai 1 dikurang nilai 2 sama dengan min 20. Nah, ini yang saya bilang tadi, perhitungan selesai, hurufnya kecil, silahkan dilanjutkan. Ya, itu saja, saya kira cukup ya. Ya, jadi kan ini prosedur dan fungsinya. Ya, saya kira sudah cukup jelas ya prosedur dan fungsinya. Kemudian saya akan memberikan sedikit quotes, itu kekuatan yang besar membawa tanggung jawab yang besar. Jadi jika kita memiliki kekuasaan, jika kita memiliki power yang lebih, jika tidak digunakan dengan secara bijak dan baik dan benar, itu akan membawa dampak buruk. Tapi jika kita mempunyai mandat, kekuasaan, dan digunakan untuk kemaslahatan orang banyak, tentulah itu yang memang harus dilakukan, karena kita sebagai manusia di dunia ini kan bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain, tidak bisa semena-mena. Ya, demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.